Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 54 praktikan laboratorium simulasi komputer dengan saya sendiri Muhammad Izhar Rizky dan partner saya Alfred Rizky Syafitra. Di sini kita akan menjelaskan tentang analisis simulasi sistem produksi baju di PT Erigo dengan software ProModel. Abstraknya sendiri, PT Erigo merupakan perusahaan yang produksi baju. Dalam proses produksi baju ada permasalahan yang terjadi dalam antrian produksi baju untuk menentukan waktu yang efektif dan efisien. Tahap yang harus dilakukan sampai produk menjadi produk yang siap digunakan. Terdapat 6 tahap pada aktivitas produksi, yaitu pembersihan kain, pengecekan kain, pengukuran kain, pembuatan baju, proses packing, dan inspeksi. Data yang dikumpulkan dengan pengamatan waktu pada aktivitas produksi sebanyak 10 kali. Selanjutnya dilakukan pengolahan data menggunakan software ProModel yang memodelkan sistem produksi baju seperti sistem nyata. Diperoleh hasil dari ProModel dalam software ProModel yaitu waktu produksi pengamatan dan juga waktu siap replication. Selanjutnya dilakukan perhitungan dan menghasilkan 3 replikasi sistem. Lalu dari pendahuluannya sendiri, perkembangan teknologi informasi yang sangat maju dan telah merambah ke berbagai bidang, terutama di bidang bisnis. Teknologi memegang peranan penting dalam manajemen bisnis di perusahaan, sehingga perlu menggabungkan aplikasi bisnis dan teknologi. Kombinasi strategi teknologi dan basis dipakai untuk memastikan bahwa ada kesesuaian yang baik antara teknologi dan juga bisnis yang dibutuhkan. Fitri tahun 2022. Pencapaian produktivitas yang maksimal adalah hal terpenting yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan. Masalah produksi adalah masalah yang rumit dan sangat perlu diperhatikan oleh setiap perusahaan karena membutuhkan koordinasi yang baik dari setiap elemen perusahaan. Kelancaran produksi di dalam suatu perusahaan tergantung pada elemen perusahaan. Tergantung pada perencanaan seberapa banyak barang yang perlu dihasilkan, bahan material mentah yang digunakan, dan sumber daya manusia yang turut berperan dalam kegiatan proses produksi dari awal sampai barang jadi. Untuk itu diperlukan perhatian khusus dalam setiap proses produksi dan pengendalian dari kontrol produksi itu sendiri, sehingga tidak menghasilkan stok barang yang berlebihan oleh SAPSO 2015. Lalu di metodologi penelitian, pengambilan data menggunakan data sekunder atau bukan wawancara. ProModel singkatan dari Production Modeler, aplikasi yang dikeluarkan oleh perusahaan ProModel. ProModel merupakan salah satu software simulasi yang dapat berjalan di atas platform Windows untuk disimulasikan dan menganalisis sistem produksi dari seluruh tipe sistem dan ukuran. ProModel menyediakan kombinasi yang sempurna dari kemudahan, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memodelkan semua situasi dan dengan kemampuan animasi yang hidup membuat simulasi semakin nyata. Yang pertama ada tahap pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan sebuah observasi pengamatan langsung di PT Erigo. Data yang dibutuhkan yaitu data sekunder berupa variabel-variabel untuk mengetahui informasi tentang keadaan pada produksi baju di PT Erigo yang dapat dijadikan sebagai data pengolahan dalam studi kasus analisis simulasi sistem produksi baju di PT Erigo. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah kuantitatif. Data-data yang dibutuhkan antara lain sebagai berikut. Pertama, data pembersihan kain, pengecekan kain, pengukuran kain, pembuatan baju, proses packing, dan inspeksi. Lalu didapat data aktivitas produksi sebagai berikut. Bisa kita lihat di sini data-datanya. Lalu lanjut ada tahap pengolahan data. Di sini dimulai dari awal yaitu mulai, lalu ada studi pustaka dan studi lapangan, lalu perumusan masalah, lalu penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Lalu adalah pengumpulan data yang seperti tadi yaitu pembersihan kain, pengecekan kain, pengukuran kain, pembuatan baju, dan proses packing dan inspeksi. Lalu ada pengolahan data, lalu verifikasi, lalu validasi, lalu hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan selesai. Berikutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Ya, kemudian kita lanjut ke pembuatan running program dari modul 2 Pro modul ini.
Karena kita ke file, kita klik new, kemudian kita isi title-nya studi kasus PT Erigo. Dan kita pilih time units yang di menit, stand units meter. Kita klik OK. Dan kita build, kemudian kita location. Kemudian untuk menambahkan lambang-lambang dari kegiatan PT Erigo ini, sebentar saya lupa. Nah, kita klik box dan kita taruh di sini. Nah, dan kita besarkan. Nah, dari sini. Nah, kita besarkan. Mantap. Kemudian kita atur posisinya. Nah, betul. Dan klik new. Dan kita klik AA untuk menambahkan nama pada lambang ini. Kita ganti bukan di box ya adik-adik. Nah, tapi di atas. Nah, seperti ini. Betul sekali. Kita ketik pembersihan kain. Nah, pembersihan kain. Kemudian kita klik new lagi. Terus, baik. Kita pilih program lambang. Dari sini kita bisa kembali. Yang besar, kita besarin lagi. Nah, kita atur sedemikian rupa. Kita klik new, kita klik AA kembali. Bukan di situ dong. Nah, kita kasih kode lambangnya, namanya, dan kita ganti di situ. Kita kasih nama pengecekan kain. Nah, betul. Kemudian kita klik lambang lagi, dan begitu pun seterusnya ya. Nah, jadi saya mengasih tutor ini, anjay. Dari sini kita ratakan, lalu kita AA, kita ganti nama, pengukuran kain. Nah, ini masih 3 lambang lagi ya adik-adik. Nah, kasih lambang lagi. Nah, tuh. Sorry, ada efek. Nah, ini ada. Kita klik new lagi, kita kasih AA, kita kasih nama, inspeksi. Klik new. Nah, berikutnya ini kita atur dulu ya kawan-kawan. Kita lagi, kita kasih AA, kita kasih nama. Proses packing. Nah, packaging. Oke, kita kasih gambar lagi. Gambar yang seperti meja ini ya kawan-kawan. Kita besarkan, besarkan. Ini kasih kita klik, kita kasih AA. Kita dari sini tes. Kita ganti namanya, jangan tempel kawan-kawan. Pembuatan baju. Kemudian kita ke build. Nah, pakai entities. Ya. Kita apa ya? Kita cari dulu lambang yang cocok dengan produk kita. Bentar, saya bingung kawan-kawan karena tidak ada baju di sini. Masinis.
Ini worker, inspector, bukan. Oke, yang mana ya? Oke, yang mana ya? Nah, pakai ini aja. Nah, betul. Baju, anjay. Nah, kita ganti kaos Erigo sesuai produk kita ya, teman-teman. Kemudian kita ke location. Salah tuh, Arifan. Nah, kita ke Arifan. Kita klik entity. Kaos Erigo, oke. Lokasinya. Nah, oke, pembersihan kain. Quality punya kita klik satu. Range INF. Frekuensinya satu. Nah, begitupun seterusnya ya. Kalian lihat saja saya mengerjakan. Saya capek ngomong soalnya. Tuh, bisa ya 3 lab. Bisa ya 3 lab. Bentar ya, kakak. Ini saya lagi harus ngomong aja. Oke. Nah, sama semua kok pengerjaannya kawan-kawan ya. Dari semua entity ini nanti pengerjaannya sama aja. Cuma beda di location aja. Tetap, entity-nya tetap Kaserigo. Soalnya studi kasus saya Kaserigo deh. Yang dipertanyakan ya. Satu. Tapi NF ini. Eh, satu. Oh, yang di sini kita enter entity. Oke, Kaserigo. Lokasinya kita ke proses packaging. Hmm. Ini sudah tetap. Entity-nya tetap ya kawan-kawan. Oh, betul. Kemudian ini juga sama pengerjaannya dari atas sampai bawah itu ya. Cuma beda di lokasinya aja. Dan kita ke board, kita ke processing. Pas. Nah, di processing ini kita klik entity. Nanti sama seperti sebelumnya, Koserigo, karena produk kita Koserigo. Kemudian ke lokasi, kita pilih pembersihan kain. Untuk output, kita pilih destination, kita pilih pengecekan kain sesuai ke sebelahnya itu. Dan kita pilih simulation, kita pilih option, kita runtime, kita pilih. Nah, kita klik, kita tulis jadi 8. Number of replication-nya kita pilih 10, dan kita klik OK. Kita simulation, kita run. Kita run, kita ganti namanya dulu. Nah, tuh, kehapus semua. Bentar-bentar, mau saya ulangi ya. Nah, kehapus. Kita silang dulu. Nah, kita silang, kemudian kita simulation lagi, kita run. Oke. Nah, ini yang diganti cuma bintangnya aja. Bintang. Kita ganti program, skor, modul, 2, skor, kelompok, 5, 4. Udah, kemudian kita save. Seperti ini, laju dari proses ini. Dan akan kita cepatkan sampai ke 10 langsung. Kita klik yes.
Terus beberapa hasil sebentar baru itu. Nah, hasilnya sudah kami taruh di modul. Lalu ada menghitung jumlah replikasi. Dengan replikasi 1 sampai 10 didapat total waktu dari 13,31 menit sampai 15,99 menit dengan rata-rata 15 menit, 426. Lalu ada standar deviasi dengan 0,949130596. Lalu variansinya 0,900848889. Lalu dengan rumus sebagai berikut, didapatkan hasil seperti ini. Lalu dengan total pengukuran produksi baju dari 1 sampai 3 dengan pendapatan total waktu pengukurannya yaitu yang pertama 12, kedua 15, yang ketiga 18. Lalu ada hasil output simulasinya, ada replikasi dari replikasi 1 yaitu waktunya 13,31 menit, yang kedua 16,64 menit, lalu replikasi yang ketiga 15,20 menit. Lalu untuk perbandingan output real system dan pro modelnya dari replikasi 1 dengan real systemnya 12 menit dan pro modelnya 13,31 menit. Lalu yang replikasi 2 real systemnya 15 menit, pro modelnya 16,64 menit. Dan replikasi yang ketiga dengan real systemnya 18, pro modelnya 15,26 menit. Yang rata-ratanya real systemnya itu 15 menit dan pro modelnya 15,07 menit. Lalu standar deviasinya real systemnya 3 menit dan pro modelnya 1,673110875 menit. Dengan variansinya real system 9 menit dan pro modelnya 2,7993 menit. Lalu bisa kita lihat dengan rumus sebagai berikut. Dan hasilnya sebagai berikut ini. Lalu ada output simulasinya, bisa kita lihat di sini hasil dari output aktivitas produksi bajunya. Dan dari analisa output sendiri, dari hasil output pro model yang didapat diketahui bahwa aktivitas produksi baju memiliki 6 aktivitas, di antara lain pembersihan kain, pengecekan kain, pengukuran kain, pembuatan baju, proses packing, dan inspeksi. Dari hasil result yang didapat diketahui bahwa average time in system minutes muncul pada replication 1 selama 13,31 menit, replication 2 selama 16,64 menit, replication 3 selama 15,26 menit, replication 4 selama 15,91 menit, replication 5 selama 15,58 menit, dan replication 6 selama 14,54 menit, replikasi 7 selama 15,54 menit, replication 8 selama 16,27 menit, replication 9 selama 15,22 menit, dan replication 10 selama 15,99 menit. Dari hasil verifikasi dan validasi terdapat H0 di mana diterima karena nilai 0 berada di dalam rentang mu1 sampai mu2 sehingga dapat dikatakan valid karena data pada kenyataannya sesuai dengan hasil simulasi. Lalu ada kesimpulannya sebagai berikut. Penganalisaan penggunaan software pro model memudahkan untuk mensimulasikan aktivitas produksi baju dan didapat hasil average time in system muncul pada replication 1 selama 13,31 menit, replication 2 selama 16,64 menit, replication 3 selama 15,26 menit, replication 4 selama 15,91 menit, replication 5 selama 15,58 menit, replication 6 selama 14,54 menit, replication 7 selama 15,54 menit, replication 8 selama 16,27 menit, replication 9 selama 15,22 menit, replication 10 selama 15,99 menit. Hasil dari verifikasi dan validasi didapat bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil pada simulasi pro model yang telah dibuat yang
Berarti data dinyatakan valid karena nilai 0 berada dalam rentang mu1 sampai mu2. Model simulasi ini dapat diterapkan di lapangan untuk pemodelan antrian pada sistem produksi baju. Perbaikan untuk penelitian selanjutnya adalah menambahkan data penelitian agar hasil yang didapatkan lebih valid. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.